Oke, berikut kita akan membahas terkait soal nomor 7 di ekonomi pembangkitan. Yang pertama ini ada 2 poin ya. 7A pertama ini kita akan bahas analisis komponen biaya dengan eksternalitas. Jadi di sini berkaitan dengan analisis biaya pembangkitan listrik atau dikenal dengan LCOE ya. Levelized Cost of Electricity, yaitu biaya rata-rata produksi listrik selama umur pembangkit persatuan energi. Jadi di konsep LCOE ini kita gunakan untuk membandingkan berbagai jenis pembanding. Berbagai jenis jenis pembangkit listrik yang kita bandingkan dari batu bara, gas, dan PLTS. Oke. Di sini kita ada melakukan identifikasi, menghitung biaya privat, kemudian biaya sosial, dan bagaimana perubahan merit order jika eksternalitas diinternalisasi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini kita melakukan menghitung biaya privat per megawatt hour pada kapasitas faktor aktual. Jadi di sini kita akan menghitung, pertama kita harus identifikasi ini parameter teknisnya ya, yang akan dihitung pada biaya privat. Jadi item apa saja yang dihitung? Yang pertama itu kita menentukan teknologi yang digunakan. Yang pertama yaitu PLTU, ultra supercritical, kemudian PLTGU, PLTS utility, ini dari soal ada 2 PLTS dengan tracking. Indikator yang perlu dimasukkan, yang pertama itu kita harus mengetahui biaya modalnya, kemudian operation and maintenance tetap biaya, kemudian O&M variable, kemudian harga bahan bakar, kemudian ada degradasi, kemudian ada umur ekonomis, dan faktor kapasitas. Di nilai-nilai ini ada semua di soal ya. Jadi kita contoh satu aja dulu di sini. Untuk biaya modalnya di PLT Ultra Supercritical ini ada 22 miliar. Kemudian di biaya operation maintenance tetapnya di 550 juta. O&M variabelnya 45.000 dalam rupiah megawatt ya. Di sini biaya modal dalam rupiah per megawatt, dalam rupiah per megawatt hour per tahun. Oke, kemudian harga bahan bakar ada juga di soal, karena dia batu bara di harga 850.000 per ton. Degradasinya 0,5, umur ekonomis 30 tahun, 6% tahun, ini dalam tahun. Kemudian faktor kapasitas 82%. Jadi nilai ini semua ada semua di soal, sudah tercatat, jadi kita tidak menghitung kembali. Nah selanjutnya ada namanya, kita harus mengetahui ini, lanjutan ke bawah ya. Kita ketik ulang ultra supercritical
superkritikal, PLTGU, PLTS utility scale, dan PLTS dengan tracking. Nah, yang mau dihitung di sini yaitu CRF. CRF itu apa yang dimaksud dengan CRF? CRF yaitu capital recovery factor. Jadi ini menunjukkan berapa persen dari capek yang harus dibayar dibayar setiap tahun agar nilainya setara dengan membayar seluruh investasi dan bunga selama umur proyek. Jadi di CRF ini ada rumusnya, R 1 plus R pangkat N dibagi 1 plus R pangkat N dikurangi 1, di mana R itu tingkat suku bunga atau diskonto. Ini ada di soal, nilainya 80% ya. 8%, artinya 0,08 ya nilai diskontonya R. Kemudian N itu adalah umur ekonomis. Jadi contoh kita mau menghitung berapa nih CRF dari PLT ultra superkritikal. Jadi rumusnya CRF untuk PLTU sama dengan R-nya tingkat suku bunga sama 0,08 dikali 1 plus 0,08 pangkat N. N itu umur ekonomisnya 30 tahun. Pangkat 30 dibagi dengan 1 ditambah 0,08 pangkat 30 minus 1. Ini hasilnya yaitu 0,08883. Nah, ini akan kita kasih masuk di sini nilainya 0,08883. Kemudian kita akan menghitung lagi annualized capek. Untuk menghitung annualized capek ini sama dengan biaya modal dikali dengan CRF tadi. Ini ada CRF-nya. Contoh untuk PLTU ultra superkritikal, biaya modalnya 22 miliar kali dengan CRF 0,08883. Ini sama dengan 1954 203 535. Oke, jadi di sini di annualized capeknya 1954 203 535. Ini untuk annualized capek. Kemudian kita akan menghitung lagi annual energi. Annual energi ini nilai faktor kapasitas. Faktor kapasitas itu nilai ini, faktor kapasitas itu dikalikan dengan nilai faktor kapasitas dikali dengan nilai 8760. Jadi kita contohnya ini untuk annual energi
PLTU superkritikal, itu faktor kapasitasnya 82% dikali dengan 8760. Jadi sesuai rumusnya ini faktor kapasitas dikali 8760. Ini nilainya menjadi 7183. Sini kita tulis ya 7183. Selanjutnya untuk kita akan menghitung, selesai dapat annual energi, kita akan menghitung capek fix ONM per megawatt hour. Jadi untuk menghitung capek fix ONM per megawatt hours untuk PLTU ultra superkritikal sama dengan annualized capek ditambah dengan operation maintenance tetap dibagi dengan annual energi. Ini contoh itu 500 annual capek, annual capeknya ini ini ya, ini nilainya 1954203,535 ditambah dengan ONM tetap 550 juta dibagi dengan annual energi. Annual energinya berapa? 7183. Berarti dapat nilai di 348,619. Di sini kita tulis 348,619. Selanjutnya kita akan menghitung lagi nilai fuel cost. Nanti untuk dalam rupiah per megawatt hour. Nah, di sini untuk fuel cost, jadi untuk dapat nilai fuel cost dari PLTU ultra superkritikal itu nanti nilai heat rate dikali dengan harganya. Jadi dari soal itu heat rate 8500 BTU per kWh, ini sama dengan 8,5 BTU per MWh. Kemudian nilai kalori batu bara dengan 24 gigajoule per ton dan 1 MMBTU nya dengan 1,055 gigajoule. Maka untuk fuel cost kita akan menghitung 8,5 dikali
dikali 1 dikali 1055 dibagi 24 dikali dengan harga capek fixnya. Harga capek fixnya ini tadi 348 619, sehingga akan dapat hasil di 130 260. Fuel costnya di 130 260. Nah, kemudian setelah fuel cost ini kita akan tahu total biaya privat. Mana total biaya privat ini sama dengan ONM variabel ditambah capek fix ONM per megawatt hour ditambah fuel cost. Ini contoh yang punya PLTU ONM variabelnya di 45.000 ditambah capek fix ONM capek fix di 348 619 ditambah fuel costnya tadi 130 260 sama dengan 523.880. Ini nilai untuk total biaya privat untuk PLTU ultra super critical. Di sini kita bisa tulis 523.880. Ini saya coba lengkapin isi data-data lainnya, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, ini sudah saya lengkapin, jadi untuk data-datanya sudah terisi semua. Di poin terakhir kita bisa lihat di sini total biayanya, total biaya privat PLTU ultra super critical di 523.000, di PLTU gas uap di 1.143.000, PLTS utility scale dia di 827.000, dan PLTS dengan tracking di 1.978. Jadi merit ordernya kalau kita mau urut, jika eksternalitas ini kita tidak hitung, maka merit ordernya itu pertama PL merit order tanpa eksternalitasnya, yaitu dari PLTU ultra super critical, kemudian ke PLTS utility scale, kemudian ke PLTS dengan tracking, dan terakhir PLTGO. Ini nilainya 523.000
kita sini 827.000, PLTS tracking 1 juta, kemudian di PLTGU ini 1.100.000. Oke, ini untuk nilai privat. Oke, selanjutnya untuk poin soal nomor 2 itu terkait biaya sosial dengan eksternalitas karbon Rp45.000 per ton CO2, di mana PLTU itu 950 kg CO2 per megawatt, PLTGU 450 kg CO2 per megawatt, dan PLTS 0 ya. Oke, di sini perbedaannya di biaya sosial, yaitu dia ada biaya emisi, ada nilai emisi yang dihitung. Jadi nanti ada biaya emisi ditambah dengan biaya sosial. Biaya privat. Jadi nanti di sini biaya sosial yaitu biaya emisi ditambah dengan biaya privat. Oke, jadi kita hitung satu-satu. Kita tadi punya teknologinya itu PLTU ultra supercritical, PLTGU, PLTS utility scale, dan PLTS dengan tracking. Nah, ini kita akan menghitung biaya emisi. Biaya emisinya di sini tadi kita ada dapat data nilai emisinya itu berapa? Untuk PLTU di 950, kemudian di sini PLTGU 450, PLTS 0 untuk nilai emisinya. Sedangkan untuk nilai emisi CO2 per tahun, jadi di sini kita akan menghitung kita akan mengalihkan nilai emisi dengan nilai energi tahunan. Jadi kita ada tadi di sini annual energinya ya, annual energi. Jadi di sini untuk mendapat nilai CO2 per tahun kita akan mengalihkan CO2 per tahun PLTU yaitu nilai 950, kita kalikan dengan annual energi. Jadi emisi dikali annual energi 950 kita kali dengan 7183, kita bagi 1000 ya. Ini sama dengan 6824.04. Oke, di sini berarti 6824.04. Akan CO2 per tahun untuk PLTG 450, kita kalikan dengan 5694, kita bagi 1000, maka nilainya 2562. Oke, di sini 2562.3. Ini 0, tidak ada nilai PLTS. Nah, di sini kita akan menghitung jadi berapa biaya emisinya. Di biaya emisi ini kita dapat dengan mengalihkan nilai CO2 per tahun ini dengan berapa nilai biaya karbonnya. Biaya karbonnya yaitu Rp45.000. Di sini kita hitung jadi biaya emisi
CO2 per tahun dikali biaya karbon. CO2-nya 6824,04 dikali dengan 45.000, hasilnya 307.081.800. Kemudian untuk biaya emisi PLTGU itu dia 2562.3, kita kali 45.000, totalnya 115.303.500. Jadi di biaya sini kita akan tulis 307.081.800, kemudian di sini 115.303.500, di sini biaya emisinya 0 karena PLTS. Nah, kita akan menghitung biaya sosialnya. Di sini biaya sosial. Untuk biaya sosial tadi biaya emisi ditambah dengan biaya privat. Yang untuk PLTU kita akan hitung biaya emisinya tadi 307 juta ditambah biaya privat 523.000, total menjadi 307.605.680. Untuk PLTGU (115.303.500) ditambah biaya privat PLTGU 1.104.325, ini total menjadi 116.446.825. Kemudian PLTS utility scale, biaya emisinya 0 sehingga sama dengan nilai tambah 827.084 dan PLTS dengan tracking 0 ditambah 1.978. Jadi ini nilainya masing-masing. Akan tinggalkan di sini ya. Biaya sosialnya tadi di 307 605 680, kemudian 116 446 825 827 084 1.978. Oke, dari sini kita lihat ada perbedaan nilai ya. Setelah ada penambahan biaya sosial, ada penambahan biaya emisi tadi,
di mana yang paling murah dan nilai PLTS utility scale di 827.000, kemudian PLTS dengan tracking 1 juta, dan PLTGU di 116 juta dan PLTU 307. Jadi setelah ada penambahan biaya emisi tadi, maka biaya di PLTU semakin besar. Jadi saat perubahan merit ordernya yaitu setelah jika eksternalitas diinternalisasi, maka merit order berubah menjadi pertama itu PLTU utility scale, kemudian PLTU dengan tracking, kemudian PLTGU, dan terakhir PLTU ultra. Untuk perbandingannya yaitu ini, kalau kita bisa bandingkan ini yang tanpa eksternalitas. Kita bisa lihat PLTU ultra super critical, kemudian PLTS utility scale, PLTS dengan tracking, PLTGU. Tapi setelah jika eksternalitas diinternalisasi, maka berubah merit order menjadi yang ini, PLTU utility scale, PLTU dengan tracking, PLTGU, dan PLTU ultras. Oke. Kemudian untuk yang soal di 7B ini untuk menghitung LCOE untuk investasi baru. Yang pertama untuk PLT ultra super critical. Pertama kita list dulu ya. Yang pertama ini untuk PLTU ultra super critical. Pertama kita list untuk biaya modal itu di 22 miliar. Kemudian ada biaya O&M tetap 550 juta. Kemudian nilai O&M variabel 45 rupiah per kWh. Kemudian harga bahan bakar, ini maksudnya coal ya, harga coal di 850.000 rupiah per ton. Kemudian untuk degradasinya di 0,5. Kita pindah di sini. Untuk umur ekonomis LTU ini 30 tahun. Kemudian faktor kapasitas di 85%. Kemudian yang perlu pertama lagi kita hitung itu untuk CRF. CRF tadi itu rumusnya R dikali 1 plus R pangkat N dibagi dengan 1 plus R pangkat N dikurang
1. Jadi nilai R itu adalah nilai tingkat suku bunga, ada di soal itu 8%, itu 0,08. Jadi 0,08 dikali 1 ditambah 0,08 pangkat N. N itu nilai umur ekonomisnya. N-nya 30. Ini bagian 1 ditambah dengan R 0,08 pangkat 30 min 1. Jadi total CRF-nya itu nilainya itu 0,08882743. Oke, kemudian yang perlu dihitung yaitu annualized capeknya. Jadi yang pertama yang kita hitung pertama annualized capek. Itu kita menghitung dari biaya modal kita kalikan dengan CRF tadi. Tadi biaya modalnya 20M, kalian CRF 0,088. Ini hasilnya 19,535. Kemudian yang kedua perlu kita hitung yaitu annual energi dari PLTU. Annual energinya yaitu kita menghitung dari kapasitas, faktor kapasitas dikali dengan 8760. Faktor kapasitasnya ini tadi 85% dikali dengan 8760 sama dengan 7446. Kemudian yang ketiga mau dihitung yaitu capex fix OMM per megawatt hour. Jadi cara menghitungnya dia itu dengan annualized capek OMM tetap ditambah dengan annualized capek ini dibagi dengan annual energi. Jadi OMM tetapnya kita ini OMM tetap ini 550 juta. Annualized capek 1954,2,3335 dibagi dengan annual energi 7446. Ini nilainya yaitu 336,315. Selanjutnya kita akan menghitung lagi fuel cost. Di fuel cost ini kita menghitung dari
heat rate dikali dengan harga. Jadi heat rate-nya kita tadi batu bara yaitu di 8, kita datakan 8.500 BTU per kWh itu sama dengan 8,5 mm BTU per megawatt hour. Nilai kalori, nilai kalor batu bara itu sama dengan 24 gigajoule per ton. 1 mm BTU itu sama dengan 1,055 gigajoule. Jadi untuk tahu fuel cost-nya 8,5 dikali 1,055 dibagi 24, lalu kita kalikan dengan harga kapeknya 336. Ini jadi nilainya fuel cost-nya itu sebesar 125.662,80. Kemudian yang kelima itu kita menghitung karbon per megawatt hour. Itu dengan cara menghitungnya dari soal 7A tadi, 950 kg CO2 di soal tadi. Yang ini 950 kg CO2. Kita konversi jadi 0,95, kita kalikan dengan harga karbonnya 45.000. Jadi totalnya 42.750 per megawatt hour. Untuk yang keenam, ini kita menghitung total biaya tahunan tahun 2025 tanpa emisi, tanpa nilai emisi. Jadi nilainya yaitu nilai ONM tetap ditambah nilai annualized capex ditambah dengan ONM variabel. Ini karena di dalam KWH, jadi kita kalikan 1000, kita kali dengan annual energi. Annual energi
energi ditambah dengan fuel cost dikali dengan CRF. Oke, kita kasih masuk nilainya. OLM tetap tadi nilainya 550. Tambah annual capek di 1954 203 335 ditambah OLM variabel 45 dikali 1000 dikali annual energi 7446 yang ditambah dengan fuel cost dikali fuel cost 125 662 80 dikali dengan CRF kita 0,08882. Total sebanyak 3.774.958.751. Ini total biaya belum include dengan emisi. Sedangkan kemudian kita akan menghitung nomor 7 ini kita hitung dengan total biaya tahunan 2026. Jadi untuk total biaya tahunannya ini kita menghitung dengan annual capek ditambah dengan ONM tetap ditambah dengan ONM variabel kali 1000 dikali annual energi. Kemudian ini ditambah fuel cost dikali dengan energi ditambah dengan 1 plus 0,035 ditambah dengan nilai karbon per megawatt dikali dengan nilai annual energi.
di sini bisa dihitung annualize-nya satu nilainya 1954203 ditambah dan tetap 550 juta ditambah UNM variabel 45 dikali 1000 dikali annual energy 7446 ditambah fuel cost-nya 125.662,80 dikali annual energi 7446 ditambah dengan 1,035 ditambah dengan karbon per 42 750 dikali dengan annual energi 7446 sehingga totalnya itu menjadi 4